kunci paling dasar. Begitu kita bicara menatap masa depan Indonesia, Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. tema yang penting sekali soal kualitas manusia, dan ini menjadi kunci paling dasar. Begitu kita bicara menatap masa depan Indonesia, maka kita tidak berbicara menatap masa depan tanahnya, tidak menatap masa depan lautnya, tapi kita bicara tentang bangsanya. Dan itu artinya menatap masa depan manusianya. Sempat disinggung soal Korea, bukan hanya Korea, semua negara-negara yang maju adalah bangsa yang memberikan perhatian yang cukup pada pengembangan kualitas manusia. Saya ingin menggunakan istilah pengembangan kualitas manusia, karena tidak dipandang sebagai sumber daya. Karena begitu kita menyebut manusia sebagai sumber daya, maka kita tempatkan manusia sebagai faktor produksi saja. Kita menempatkan, dikembangkan untuk dia hidup di dalam satu mekanisme pasar, di mana dia akan kontribusi. Karena itu pengembangan kualitas manusia, dan dalam literatur sudah tahu, kita selalu menyebut human development. Sudah tidak lagi menyebut istilah human resource development, human capital. Bahkan sekarang kita sudah tidak lagi bicara semata-mata soal human development, tapi sudah sampai pada fase social capital. Karena bukan pribadinya, tapi kelompoknya. Tapi kembali ke tadi, Bang Karni. Indonesia ke depan perlu memberikan perhatian amat serius pada peningkatan kualitas manusia. Dan itu bukan hanya soal sekolah, itu bukan hanya soal guru, tapi ini soal keseriusan rumah tangga, lingkungan pada masalah pendidikan. Perhatian paling besar harus diberikan pada pendidikan. Bang Ani, yang berada di tempat ini adalah yang mendapatkan keterdidikan. Bukan bicara sekolah, tapi keterdidikan. Yang jadi pembelajar, mereka yang berada di sini. Naik mobil, yang duduk di depan nyetir dengan duduk di belakang, bedanya apa? Keterdidikan. Keterdidikan jadi kunci. Jadi saya merasa ini perlu jadi perhatian amat serius, dan kepala daerah punya tanggung jawab bicaranya soal pendidikan, karena di sana wewenangnya. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, Bang, terkait dengan Indonesia masa depan. Ini tadi saya perhatikan lagunya God Bless ini, sampai saya catat di sini nih. Pas betul. Ada kalimat tadi tentang rumah kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Ya kan, itu kalimatnya itu dari Ahmad Albar tadi. Faktanya seluruh dunia mengalami urbanisasi. Masa depan itu di kota. Indonesia tahun 60 yang tinggal di kota hanya 15%, tahun 60. Tahun 2010 menjadi 50%. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, lebih banyak penduduk tinggal di kota daripada di desa. Hari ini 56%. Tahun 25 diperkirakan 60%. 60% akan tinggal di kota. Karena itu, begitu bicara Indonesia masa depan, maka tadi saya katakan nomor satu kualitas manusia, yang kedua adalah soal di mana manusia ini berada. Beradanya justru akan banyak di wilayah urban, di perkotaan. Karena itu rencana pembangunan untuk manusia harus memikirkan setting urban. Kebanyakan dari kita ketika merencanakan pembangunan seringkali mengasumsikan rural. Seperti contoh, kita harus membangun fasilitas dengan asumsi di urban. Satu, air. Ini air mendasar sekali. Dua, energi. Tiga, lingkungan hidup. Ini semua di wilayah perkotaan menjadi tantangan yang tidak kecil. Jadi saya membayangkan, wah ini kalau bicara Indonesia ke depan, maka settingnya urban dan membereskan masalahnya yang dasar. Air, energi, lingkungan. Sesuatu yang seringkali tidak masuk menjadi perhatian utama. Padahal tadi Pak Emil di paling awal menyampaikan betapa masalah lingkungan hidup adalah masalah umat manusia
hari ini. Karenanya kita-kita yang apalagi yang sudah berada di kota menyadari persis kualitas udara, kualitas air, kualitas tanah ini sangat mendasar sekali untuk ke depan. Ini harus menjadi perhatian yang amat serius. Yang ketiga, kita berbicara tentang, kalau bicara urban, maka bicara manusianya. Mereka yang berada di wilayah ini, apa? Kami mengalami di Jakarta. Jakarta ini kota di mana datang penduduk dari mana-mana. Yang berada di depan sini, itu kecuali Mas Ganjar ini sempat di Jakarta terus pulang lagi gitu. Pulang lagi. Mayoritas ini bukan Ansor, mayoritas muhajirin ini di sini. Mayoritas orang-orang yang hijrah ke Jakarta ini. Apa yang menarik? Di sini ada pergerakan manusia yang terus-menerus. Indonesia ke depan mobilitas pergerakan orang tak lagi bisa mengandalkan kendaraan pribadi, tapi harus mulai mengandalkan kendaraan umum. Karena itu kami di Jakarta, kita geser nih, dari car oriented development menjadi transit oriented development. Di mana kendaraan umum itu menjadi bagian dari keseharian. Di sisi lain, seringkali kita generasi baru ini menempatkan kendaraan sebagai bukan alat transportasi, tapi alat unjuk prestasi. Jadi kendaraannya apa, itu prestasinya apa. Sementara kendaraan adalah alat transportasi yang sedang didorong rame-rame dan semua kota maju modern pasti akan mengandalkan transportasi umum massal. Kami di Jakarta dorong itu. Alhamdulillah, ini sebagai ilustrasi, di tahun 2017 per hari di Jakarta ini dari 10 juta penduduk ada 338.000 orang yang setiap hari menggunakan kendaraan umum. 338.000. Lalu kita bangun transportasi yang terintegrasi dan alhamdulillah minggu lalu per hari dari 338 minggu lalu menjadi 1 juta orang naik kendaraan umum per hari di Jakarta. Naiknya 3 kali lipat. Ini menjadi penanda bahwa warga sudah mulai menggunakan moda transportasi umum, mencirikan masyarakat urban modern di mana mobilitasnya menggunakan fasilitas umum yang artinya mengurangi beban jalan, mengurangi kemacetan. Ini gambaran bahwa kalau Indonesia ke depan jangan mengulangi masalah yang dihadapi seperti kota-kota besar Indonesia hari ini, di mana perencanaannya tidak membayangkan sebagai kota padat penduduk. Urbanisasi akan terus terjadi. Diproyeksikan Bang Ani di tahun 2050 itu 68% penduduk Indonesia di kota. Jangan sampai Indonesia masa depan perencanaan pembangunannya mengulang apa yang dulu kita alami. Contoh saja soal air tadi. Di Jakarta ini salah satu tantangan adalah air bersih. Kenapa? Karena ketika kita merencanakan pembangunan, asumsinya tinggal di desa. Kalau tinggal di desa itu tidak usah dipikirin air oleh pemerintah. Setiap orang bisa bikin sumur, setiap orang akan dengan mudah dapat air. Kalau mau membuang sampah tinggal buat lubang, dia akan menjadi tempat sampah. Begitu tinggal di kota, maka akan ketemu dengan gedung yang bertingkat, air tidak bisa pakai sumur, membuang sampah juga tidak bisa asal buang lubang. Apa yang terjadi? Mindset dari pembangunan kita harus digeser. Ini Indonesia ke depan, Indonesia yang akan berada di tempat urban. Lalu yang terakhir, apakah perubahan ini semua akan mengubah perilaku bahwa urban dan rural? Tidak, urban dan rural tetap kuncinya pada karakter manusia. Tadi disebut sama Bung Erik soal akhlak, Agim juga menggarisbawahi, ini harus kita dorong Bang, yang terakhir. Bahwa kita membutuhkan memang karakter-karakter Indonesia yang memiliki dua minimal. Karakter moral dan karakter kinerja. Karena karakter moral aja tidak cukup. Karakter moral ini jujur, iman, takwa, berintegritas itu karakter moral. Tapi karakter kinerjanya kerja keras, kerja tuntas, tangguh, ulet. Karena kita tidak mau